Baik, kita akan masuk ke penjelasan. Penjelasan yang pertama, kita akan mempelajari mengenai OSI layer. Apa itu OSI layer? Jadi OSI layer adalah atau singkatan dari Open System Interconnection, standar protokol yang dikembangkan oleh Badan Internasional Standard Organization atau ISO. Model OSI ini menjadi referensi dan konsep dasar teori tentang cara kerja sebuah protokol. Jadi pada awalnya dikenalkan protokol internet, yaitu tata cara atau aturan bagaimana komputer dapat saling berkomunikasi di sebuah jaringan internet. Nah, protokol internet ini dirancang pada tahun 1980-an. Nah, akan tetapi pada tahun 1990 internet semakin maju dan banyak bermunculan protokol, dan bahkan muncul protokol yang hanya dapat digunakan oleh badan, organisasi, atau instansi tertentu, sehingga dapat dikatakan komunikasi jaringan itu sangat terbatas. Dengan begitu, badan ISO ini membuat standarisasi protokol, yaitu model OSI, agar semua host dapat saling berkomunikasi satu sama lain di internet. Berikut merupakan model OSI atau OSI layer ya. OSI layer itu terdiri dari 7 layer atau lapisan. Yang diantaranya ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, dan physical layer. Nah, dalam OSI layer ini dibagi menjadi 2 kelompok ya, yaitu host layer dan media layer. Host layer ini merupakan layer yang berfokus pada jalannya aplikasi pengguna atau pada komputer kita. Nah, untuk media layer berjalan pada komunikasi data melalui jaringan. Jadi terfokus pada media yang kita gunakan. Berikut penjelasan mengenai masing-masing layer dalam OSI layer ya. Yang pertama itu layer yang pertama ada physical layer. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada physical layer ini berhubungan dengan fisik atau perangkat keras jaringan secara fisiknya. Dan layer yang kedua ada data link layer. Data link layer ini berfungsi memeriksa kemungkinan kesalahan pengelompokan data ke dalam frame dan menentukan bagaimana sebuah hardware jaringan beroperasi. Dalam data link layer ini terdapat 2 sublayer ya, yaitu media access control atau MAC dan logical link control. Masing-masing layer memiliki fungsi ya. Untuk layer yang ketiga yaitu network layer ya. Network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, melakukan proses routing, dan membuat header pada paket-paket data. Network layer ini juga memiliki fungsi pada hardware jaringan seperti router, dan fungsi hub juga berjalan pada layer ini. Kemudian untuk layer yang keempat yaitu transport layer. Fungsi utama transport layer ini sebagai pengantar
di mana membantu setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Di sisi lain juga ada fungsi lain dari transport layer ini, yaitu memecah data, terus mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, terus membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali di sisi penerima ataupun penerima, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Layer yang kelima yaitu session layer. Session layer ini berfungsi membangun sebuah koneksi jaringan, kemudian mengelola dan mengendalikannya, serta layer ini juga dapat memutuskan koneksi jaringan dari komputer. Layer yang keenam yaitu presentation layer. Fungsi dari presentation layer ini melakukan translate pada data atau enkripsi-dekripsi informasi dan data yang ditransmisikan sehingga dapat ditampilkan pada layer ketujuh. Ada juga protokol yang berjalan pada layer ini yaitu Redirect Top Software, Virtual Network Computing, dan Remote Desktop Protocol atau bisa dikenal RDP. Terus yang terakhir, application layer. Fungsi dari application layer ini yaitu menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, terus memberikan pesan jika terdapat kesalahan pada jaringan, menampilkan display pada sebuah jaringan, dan juga terdapat protokol dan service pada layer ini yang biasa kita jumpai seperti HTTPS, FTP, SMTP, dan lain-lain. Nah, pada application layer ini merupakan layer pertama pada sisi pengirim dan sekaligus layer terakhir pada sisi penerima. Nah, bagaimana cara kerja OSI layer ini? Menurut standarisasi protokol jadi cara dalam pengiriman data atau paket dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, kita akan mencontohkan paket pada pengiriman email. Jadi pada layer application atau layer pertama pada pengirim sekaligus layer terakhir pada penerimanya dapat dicontohkan pada penggunaan web browser untuk mengirimkan emailnya seperti Chrome, Firefox, dan lain-lain. Untuk yang kedua, presentation layer, yaitu layer kedua bagi pengirim dan layer keenam bagi penerimanya. Pada layer ini pendefinisian dan penyajian data yang akan dikirim atau diterima, misalnya seperti JPEG, dokumen, dan lain-lain. Juga untuk keamanan di presentation layer ini dapat dienkripsi agar lebih aman atau terkode. Dan yang ketiga pada session layer. Pada layer ini contohnya penggunaan sistem operasi atau software, SQL, dan semuanya yang berhubungan dengan pengolahan data. Untuk yang keempat, transport layer. Contohnya penggunaan protokol dalam melakukan transfer atau pengiriman dan penerimaan email. Contohnya pada penggunaan protokol TCP atau UDP
Tapi dalam pengiriman email kita menggunakan protokol TCP. Yang kelima, network layer. Pada layer ini terdapat contoh penggunaan IP atau dalam proses perangkat jaringan seperti router. Network layer ini juga berfungsi sebagai protokol routing. Yang keenam, data link layer atau layer ke-6 bagi si pengirimnya, dan sekaligus juga layer kedua bagi penerima. Contohnya yaitu penggunaan MAC address pada sebuah jaringan. Ya, kalau di setiap device juga terdapat penggunaan MAC address, penamaannya, penomoran MAC address. Pada penggunaan switch juga ada. Terus pada layer yang terakhir yaitu physical layer, yaitu berhubungan secara fisik seperti medianya, kabel wireless atau yang lain sebagainya, dan juga protokol pengirimannya ya. Masing-masing media juga memiliki protokol yang berbeda. Nah, kemudian lanjut ke lab configuration atau konfigurasi labnya ya. Jadi apa aja yang nanti akan kita konfigurasi pada praktiknya atau lab. Yang pertama ada Abilene topologi atau topologi Abilene, MPLS, dan OSPF. Nah, nantinya kita akan membuat topologi simulasi seperti ini di JNS3. Akan tetapi ada sedikit perubahan. Nantinya kita akan cukup menggunakan satu host di setiap routernya. Baik, untuk selanjutnya langsung ke praktik atau lab konfigurasinya. Baiklah, setelah kita membuat topologinya, tinggal kita melakukan konfigurasi itu pada masing-masing node. Kita bisa lihat di sini ada beberapa jaringan, node-nya banyaknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekitar 24 network. Di dalam satu network nanti kita akan isi 2 IP address, karena ini 2 kita menggunakan teknik subnetting VLSN agar tidak ada IP yang tersisa dan yang tidak digunakan. Baiklah, berikut merupakan network pada masing-masing jaringan. Biar saya zoom terlebih dahulu. Nah, seperti ini ada masing-masing network ini, bisa kita lihat. Nah, kita menggunakan setelah 30 karena kita membutuhkan 2 IP aktif selain IP network dan IP network seperti ini dan IP broadcastnya. Sekarang tinggal kita nyalakan semua node-nya. Yes. Nah, bisa kita lihat kan tadi yang warnanya merah menjadi warna hijau.
Jadi tandanya sudah aktif semua masing-masing node. Sekarang tinggal kita isikan referensinya. Nah, proses sudah selesai, kita tinggal konfigurasi. Nah, kita kan menggunakan iOS dari Cisco dan perintahnya pun mirip-mirip seperti, nggak mirip sih, maksudnya sama persis seperti yang ada di Cisco Packet Tracer. Sebagai contoh, kita akan memasukkan IP di network 192.168.0.0/30. Caranya masuk ke interface-nya, interface atau INT. Interface, pas Ethernet 2/0. Nah, so ini ya, F2/0. Karena default setiap interface itu shutdown, kita nyalakan dulu no shutdown atau no SL juga bisa. Nah, kita bisa lihat change state to up. Kemudian cara memasukkan IP address, itu IP address addressnya, terus lanjut ke subnetnya. Karena kita menggunakan /30, jadi blok terakhir 252. Setelah konfigurasi IP address pada router 1 di port fast Ethernet 2/0, kita akan coba atur pada router 4 nya di fast Ethernet 1/0. Caranya sama ya, seperti tadi. Baik, setelah itu kita akan coba tes koneksi antara router 1 dan router 4. Ini bisa dilakukan pada mode konsol, bukan konfigur pada mode konfigurnya. Bisa kita lihat sukses rate is 100%. Selanjutnya untuk ke semua
router dan PC kita akan atur masing-masing. Saya akan percepat prosesnya agar lebih cepat. Baiklah, setelah kita melakukan konfigurasi pada IP-nya, kita langsung melakukan proses routing agar semua jaringan terhubung satu sama lain. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kita menggunakan routing OSPF berikut caranya. Ketik router OSPF dengan ID di sini bebas ya, bisa dilihat dari 1 sampai 535. Saya contohkan SPF 10, kemudian network ini kita masukkan yang terhubung ke router 1. Ada network 0.0, 0.5, dan 0.4. Kemudian kita masukkan masnya. Nah, di sini kita seperti ini. Tidak, karena dari full mask 255 ini kurangi subnet mask yang kita gunakan tadi, yaitu 252. Desainnya 3 0003. Saya agak lupa ini namanya apa ya, intinya segisinya gitu. Kemudian area yang digunakan, areanya kita samakan saja semuanya area. Nah, bisa dilihat area yang dapat digunakan. Kita jadikan semua area 0. Kemudian network 0.0 dan network 0.4. Nah, kesemuanya router nanti prosesnya sama, jadi mungkin saya akan percepat saja atau skip. PC 9 yaitu 98 ya. Nah, berhasil. Ya. Berhasil ya. Sekarang konfigurasi terakhir yaitu MPLS. Yang pertama kita coba aktifkan MP save untuk mempercepat proses switching pada router. Nah, kedua kita aktifkan teknologi MPLS pada IP kabel protokol LDP. Nah, sekarang kita tinggal aktifkan pada interface yang terhubung antar router ya. Ini tidak perlu, karena tujuannya untuk mempercepat proses switching antar router.
pada pengirimannya untuk di forward sampai ke tujuan. Interface. Prakteknya kita coba install Git terlebih dahulu. Caranya kita update dulu ya. Nah, setelah kita update, sekarang tinggal kita coba install Git. Kita siapkan akun Git terlebih dahulu. Sebelumnya juga saya sudah mendaftarkan akun Git ini ya. Sekarang kita coba praktik push and pull ya. Pertama pull kita coba ambil repository dari akun Git saya. Kalau berhasil di sini akan muncul folder nama dari repository kita masing-masing. Sekarang kita coba masuk. Nah, di sini kita dapat melakukan perintah pull yang dimaksudkan untuk mencari informasi terupdate dari file-file yang ada di repository kita. Apabila tidak ada update, maka informasi yang muncul itu telah up to date atau terbaru. Apabila ada yang setelah
kita praktek build, kita akan coba praktek push. Yang pertama kita buat repository baru. Coba langsung saja. Di sini juga muncul cara-cara repository juga. Setelah itu kita buat directory dengan nama sama atau push, sama seperti yang nama repository kita yang tadi telah kita buat. Kemudian masuk, kemudian kita inisialisasi git ini. Kemudian kita buat file project kita. Kita coba cek ya, refresh. Baiklah, sebelum penutup saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai Agile atau dalam bahasa Indonesia yaitu Sangkas. Agile merupakan suatu pola pikir ya atau kebiasaan. Saya sebenarnya masih sedikit agak bingung mengenai pola pikir ini karena banyak penjelasan di sumber-sumber internet yang sedikit abstrak bagi saya atau membingungkan. Saya akan coba sebutkan beberapa hal, yaitu dalam Agile juga dikenal ada Agile Development Method atau sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengembangan berulang, di mana persyaratan dan solusinya berkembang melalui kolaborasi antara tim lintas fungsi yang mengatur sendiri. Agile juga sangat membantu perusahaan dan tim developer dalam pengembangan software. Maka dari itu ada istilah Agile software development. Banyak juga manfaat yang terdapat dalam metode Agile ini ya, bukan hanya bagi tim developer tetapi juga didapatkan oleh klien, vendor, hingga manajer produk dan proyek. Jadi dapat disimpulkan bahwa Agile ini sangat menguntungkan dari segi apapun, terutama bagi dunia industri mungkin ya, yang menerapkan sikap Agile ini atau cara kerja Agile ini.